Selamat malam, kami dari kelompok 9 kelas C akan memulai live demo kami pada modul 3 ini. Mulai dari yang pertama, dengan soal, gunakan data dictionary global name untuk melihat global name dari database. Statement SQL-nya, select bintang from global underscore name. Tujuan dan penjelasan, yaitu query tersebut digunakan untuk menampilkan global name database saat ini ditetapkan. Yang kedua, gunakan perintah alter database untuk mengganti domain pada global name. Berikut adalah contoh sintaks untuk melakukan rename, di mana database adalah nama database dan domain adalah network domain. Alter database rename global underscore name to database domain. Contoh, rename database dengan nama database HQ dan domain database division 1.acme.com. Statement SQL-nya, alter database rename global name to hq.division1.acme.tools.com. Tujuannya yaitu untuk query ini digunakan untuk mengubah nama database global name menjadi hq.division1.acme.tools.com dalam sistem database. Ketiga, query table global name untuk melihat perubahan nama. Statement SQL-nya, select bintang from global name. Tujuannya, query tersebut digunakan untuk menampilkan global name database yang telah diubah sebelumnya. Yang keempat, selanjutnya kita membuat sebuah database link ke sebuah database bernama sales menggunakan bagian dari global name. Statement SQL-nya, create database link sales using HQ. Tujuannya, query tersebut bertujuan untuk membuat sebuah database link ke dalam sebuah database bernama HQ dengan menggunakan bagian dari global name yang telah ditetapkan. Yang kelima, query user DB links untuk melihat nama database link yang dihasilkan. Perhatikan bahwa nama database link terbentuk berdasarkan global database name yang telah ditentukan dengan perubahan sebagian. Statement SQL-nya, select DB link from user DB links. Tujuannya yaitu untuk mengambil daftar nama-nama database link yang dimiliki oleh pengguna saat ini dari tabel user DB links, kemudian menampilkan daftar database links yang tersedia. Baik, selanjutnya di percobaan 1.6 dengan soal percobaan, karena Anda menerima informasi bahwa database HQ akan dipindahkan dari divisi 1 ke divisi 2, maka akan mengganti global name ke HQ division 2 acme_tools.com. Selanjutnya, statement SQL-nya, alter database, rename global name to global name yang baru. Tujuan penjelasan query ini digunakan untuk mengubah database global name menjadi HQ division 2 acme_tools.com dalam sistem database. Selanjutnya, statement SQL yang kedua, select bintang from global underscore name. Tujuan penjelasan query-nya, query yang kedua digunakan untuk menampilkan global name yang telah diubah. Next. Selanjutnya hasil query bisa dilihat. Nomor percobaan 1.7. Dengan soal percobaan, Anda lalu membuat database link baru ke database supply. Kemudian query user underscore db underscore links dan lihat database link yang dihasilkan. Dengan statement SQL yang pertama, create database link supply using supply. Tujuan penjelasan query tersebut bertujuan untuk membuat sebuah database link ke dalam sebuah database bernama
supply dengan menggunakan bagian dari global name yang telah ditetapkan. Statement SQL yang kedua itu select db underscore link from user underscore db underscore links. Query yang kedua bertujuan untuk mengambil daftar nama-nama database link yang dimiliki oleh pengguna saat ini dari tabel user db links, kemudian menampilkan daftar database links yang tersedia. Hasil query bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, di percobaan 1.8, soal percobaan. Dengan soal percobaan selanjutnya, Anda menerima informasi bahwa HQ berada di domain asia.jp.acme.com, bukan division2.acme.tools.com. Konsekuensinya, Anda kemudian mengubah global database name sebagai berikut. Statement SQL yang pertama yang digunakan itu alter database name global name to hqasia.jpacme.com. Dengan query ini digunakan untuk mengubah nama database global name menjadi hqasia.jpacme.com dalam sistem database. Selanjutnya, statement SQL yang kedua itu select bintang from global underscore name. Dengan query yang kedua ini digunakan untuk menampilkan global name yang telah diubah dengan hasil query di gambar berikut. Selanjutnya, percobaan 1.9 dengan soal, pada akhirnya Anda membuat sebuah link ke database warehouse dan kembali melakukan query user underscore db underscore links. Untuk melihat percobaan global name, pada hasil dapat terlihat bahwa database menggunakan domain dari global database name yang ada dalam pembuatan database link dengan statement SQL yang pertama, yaitu create database link warehouse using warehouse. Tujuan query tersebut yaitu membuat sebuah database link ke dalam sebuah database bernama warehouse dengan menggunakan bagian dari global name yang telah ditetapkan. Selanjutnya, statement SQL yang kedua itu select db underscore link from user underscore db underscore link. Query yang kedua ini bertujuan untuk mengambil daftar nama-nama database link yang dimiliki oleh pengguna saat ini dari tabel user underscore db underscore link, kemudian menampilkan daftar database link yang tersedia. Hasil query bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Ke nomor percobaan 2.1 dengan soal konfigurasikan global name kedua database server sebagai berikut. Global name database yang pertama xe lab tb1 id oracle.com. Global name database 2 xe lab tbd2 id oracle.com. Dengan statement SQL yang pertama yang digunakan yaitu alter database rename global name to xe lab tbd1 id oracle.com. Select bintang from global name. Perintah SQL tersebut digunakan untuk mengubah pengaturan di dalam database, yaitu mengganti global name database yang dengan nama xlftbd1 id oracle.com, kemudian ditampilkan dengan perintah select. Kemudian statement SQL yang kedua yaitu alter database rename global name to xlftbd2 id oracle.com. Selanjutnya select bintang from global name. Perintah SQL tersebut digunakan untuk mengubah pengaturan di dalam database, yaitu mengganti global name database dengan nama xlftbd1 id oracle.com, kemudian ditampilkan dengan perintah select. Dengan hasil query bisa dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Percobaan 2.2 dengan soal database XE pada domain LabTBD1 berisi skema HR dan toko online dengan statement SQL, yaitu select table underscore name from all tables where owner HR. Tujuan query ini untuk mengambil nama table dalam database Oracle yang berisi informasi tentang semua tabel yang ada, di mana hasilnya hanya mengambil tabel-tabel yang dimiliki oleh pemilik atau owner dengan nama HR. Hal ini menunjukkan bahwa pada domain lab TBD1 berisi skema HR. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk statement yang kedua, yaitu select table underscore name from all underscore table where owner toko online. Query yang kedua ini bertujuan untuk mengambil nama table dalam database Oracle yang berisi informasi tentang semua tabel yang ada, di mana hasil hanya mengambil tabel-tabel yang dimiliki oleh pemilik atau owner dengan nama toko online. Hal ini menunjukkan bahwa pada domain lab TBD1 berisi skema toko online. Dan untuk tampilan pada SQL developer seperti ini. Percobaan 2.3 dengan soal database XE pada domain LabTBD2 tidak menyediakan skema HR dan toko online. Dengan statement SQL yang pertama, select table underscore name from all underscore table where owner HR. Query ini bertujuan untuk mengambil nama table dalam database Oracle yang berisi informasi tentang semua table yang ada, di mana hasilnya hanya mengambil table-table yang dimiliki oleh pemilik atau owner dengan nama HR. Namun output dari query ini tidak menampilkan hasil yang diinginkan karena domain LabTBD2 tidak menyediakan skema HR. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk statement yang kedua, select table underscore name from all underscore tables where owner toko online. Query ini bertujuan untuk mengambil nama table dalam database Oracle yang berisi informasi tentang table yang ada, semua table yang ada, di mana hasilnya hanya mengambil table-table yang dimiliki oleh owner dengan nama toko online. Namun output dari query ini tidak menampilkan hasil yang diinginkan karena domain LabTBD2 tidak menyediakan skema toko online. Untuk hasilnya pada SQL developer seperti ini. Untuk percobaan 2.4 dengan soal tambahkan skema hotel XYZ pada database XE domain LabTBD2 dengan tabel berikut. Untuk tabel hotel dengan hotel nomor yang berisikan hotel nomor, hotel name, dan city. Untuk tabel room berisikan kolom room nomor, hotel nomor, dan tipe dan harga. Isi tabel pada skema hotel XYZ dengan data dummy yang Anda tentukan sendiri. Untuk statement yang pertama, create user hotel XYZ identify by password underscore 123 dan green
create season to hotel XYZ, grant create table to hotel XYZ, grant unlimited table space to hotel XYZ, grant select any table to hotel XYZ, grant update any table to hotel XYZ, grant insert any table to hotel XYZ, dan yang terakhir grant drop any table to hotel XYZ. Penjelasan dari create user hotel XYZ untuk membuat pengguna baru dengan nama hotel XYZ dan memberikan kata sandi yaitu password underscore 123. Dan untuk grant create session to hotel XYZ untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk membuat sesi atau koneksi ke database. Grant create table to hotel XYZ adalah untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk membuat tabel baru di dalam database. Grant unlimited table space to hotel XYZ untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk menggunakan ruang table tanpa batasan atau unlimited table space. Query grant select any table to hotel XYZ untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk menjalankan perintah select pada tabel apapun dalam database. Untuk grant update any table to hotel XYZ, yaitu untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk menjalankan perintah update pada tabel apapun dalam database. Grant insert any table to hotel XYZ untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk menjalankan perintah insert pada table apapun dalam database. Dan yang terakhir, grant drop any table to hotel XYZ untuk memberikan izin kepada pengguna hotel XYZ untuk menjalankan perintah drop pada table apapun dalam database. Dan di sini sudah kami buatkan. Dan untuk statement yang kedua, yaitu create table hotel dengan isi hotel no sebagai integer dan juga sebagai primary key. Juga ada hotel name dengan tipe data varchar yang berjumlah 30 dan ada kolom city dengan tipe data varchar yang berisikan 30. Tujuan dari query yang kedua ini untuk membuat sebuah table dengan nama hotel memiliki 3 kolom, yaitu hotel no sebagai primary key, hotel name, dan city. Berikut ini adalah tampilan pada SQL Developer. Untuk statement yang ketiga, create table room dengan kolom room no dengan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Kolom yang kedua, hotel no dengan tipe data integer. Kolom yang ketiga, type dengan tipe data varchar 30. Dan kolom yang terakhir, price dengan tipe data integer. Juga ada constraint yang terhubung dengan HTL underscore FK foreign key dengan kolom hotel no dengan referensi pada table hotel pada kolom hotel no. Di samping ini sudah kami buat dalam SQL Developer. Dan untuk query yang keempat,
yaitu insert into hotel values dengan isi 101 atas nama Hotel Aston pada kota Manado. Juga ada insert into hotel values dengan nomor 202 pada Hotel Four Points pada kota Manado. Juga ada insert into room values dengan nomor 1101, juga hotel nomor 101 dengan tipe superior dengan harga 650.000. Juga ada insert into room values dengan room nomor yaitu 2202 dengan nomor hotel 202 dengan tipe Deluxe King dengan harga 1.365.000. Keempat query ini digunakan untuk menginput data atau merekam data baru ke dalam table hotel dan table room sesuai dengan values yang telah kami tentukan. Juga di sini telah kami buat dalam SQL Developer. Untuk berikutnya, percobaan 2.5 dengan soal dengan menggunakan user system, buatlah database link pada database XE domain LabTBD1 agar dapat terhubung ke database XE domain LabTBD2 dengan nama net service SN LabTBD2 dengan statement create database link xe.labtbd2.id.com using SN LabTBD2. Query ini bertujuan untuk membuat sebuah database link dengan nama xe labtbd2id.com yang akan menghubungkan database xe dengan database labtbd2.id.com menggunakan informasi koneksi yang diberikan dengan parameter using. Query ini juga telah dibuat dalam SQL Developer. Untuk query yang kedua, select DB link from user DB links. Query ini digunakan untuk menampilkan database link dari pengguna. Berikut ini adalah tampilan jika database link sudah berhasil dikoneksikan. Dan untuk gambar ini, kita harus membuat informasi terhadap net service yang telah kita buat pada Net Manager yang ada pada file dengan nama TNS Ora. Dan untuk percobaan 2.6 dengan soal, untuk menguji konektivitas database link, jalankan query domain LabTBD1 untuk melihat seluruh isi tabel hotel pada domain LabTBD2 dengan statement SQL. Yang pertama, select bintang from hotel xyz.room at xe.labtbd2.id.com. Query ini bertujuan untuk mengambil semua data dari table room yang terletak di database hotel XYZ melalui dua database links yang terhubung secara
berurutan, yaitu XE dan labtbd2.id.com. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk statement yang kedua, select bintang from hotel xyz dot hotel at xe.labtbd2.id.com. Query yang kedua ini bertujuan untuk mengambil semua data dari tabel hotel yang terletak di database hotel XYZ melalui dua database links yang terhubung secara berurutan, yaitu XE dan labtbd2.id.com. Untuk tampilan pada SQL developer seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 2.7 yaitu pada dominan lab TBD1, buatlah sinonim dengan nama hotel underscore tabel untuk tabel yang di-query-nya pada langkah 6, yaitu SQL-nya QWERTY public synonym hotel underscore tabel for hotel xyz dot hotel xe dot labtbd2.id.com. Tujuan query-nya, perintah SQL di atas digunakan untuk membuat sinonim publik dengan nama hotel underscore tbd yang akan dirujuk ke tabel hotel dalam database hotel XYZ melalui dua database link, yaitu XE dan labtbd2.id.com. Hasil query-nya seperti di bawah ini. Jalankan kembali query dari dominan lab tabel 1 untuk melihat isi tabel hotel dengan memanfaatkan sinonim yang telah dibuat. Itu adalah slide bintang from hotel underscore tabel. Tujuan penjelasan query-nya, query SQL di atas akan mengambil semua data dari tabel yang direferensikan oleh sinonim Republik Hotel underscore tabel. Pada slide di kanan adalah tampilan dari tabel referensi sinonim publik. Hasil SQL-nya Republik. Berikut 2.9. Dengan memperhatikan langkah 5 sampai langkah 8, buatlah konfiteksi menggunakan database link hingga dari dominan lab TBD2. Anda dapat melihat isi dari toko online underscore pada dominan lab tabel 1. Nah, ini error. Ini tidak bisa. Tugas pertama pada studi kasus percobaan 2, bagaimana jika nama database links diubah sesuai dengan global name, namun tetap digunakan service name yang sama. Pembahasan solusi jika pengguna mengubah nama database link sedemikian rupa sehingga tidak cocok dengan global name atau sebaliknya, maka koneksi antara kedua database tidak akan berhasil dan tidak akan kemungkinan untuk menggabungkan keduanya. Dalam hal ini, kesesuaian antara nama database link dan global name sangat penting untuk memastikan koneksi yang berhasil antara database. Tugas kedua yaitu buatlah konfigurasi database link yang melibatkan 3 buah komputer service database Oracle yang sangat terhubung antara satu dengan yang lain. Lihat gambar di bawah.
Arah tanda panah merupakan arah dari koneksi database link. Service MDC dapat mengakses database service JKT, sedangkan komputer service JKT dapat mengakses data pada komputer service DPS, dan sebaliknya service DPS juga dapat mengakses komputer service JKT. Ya, asesmen SQL pertama adalah create database link dps.id.oracle.com. Connect to DPS identified by DPS pass. Tujuan query-nya, perintah SQL ini untuk membuat sebuah database link yang akan menghubungkan database lokal dengan database yang memiliki nama logis dps.id.oracle.com. Yang kedua, create database link jkt.id.oracle.com connected to JKT identified by JKT Press. Ya, tujuannya dari database link ini akan menggunakan kredensial yang diberi nama pengguna JKT dan kata sandi JKT Press untuk mengidentifikasikan dan mengkuantifikasikan koneksi ke database tujuannya. Hasil query SQL-nya seperti bawah. Tugas 3, mengaktifkan login HR pada masing-masing service database atau login dengan user system untuk mengaktifkan. Itu SQL-nya alter user HR individual by harpass account unlock. Tujuan penjelasannya, identifikasi by harpass ini mengubah kata sandi atau password untuk pengguna HR menjadi harpass dengan kata sandi yang baru. Pengguna HR akan mengubah kata sandi ini untuk masuk ke sistem unlock. Akun unlock ini mengaktifkan unlock akun pertama HR ini jika sebelumnya akun tersebut terkunci. Pengguna memiliki akun terkunci biasanya tidak dapat masuk atau menggunakan basis data. Hasil QR atau SQL-nya untuk mengaktifkan. Baik, untuk tugas nomor 4, soalnya yaitu buatlah tabel salary pada server DPS yang memiliki isi employee ID, sel ID, total salary, dan date. Kemudian isikan data dummy atau data simulasi pada tabel tersebut. Lakukan query pada server MDC untuk mengambil data salary yang ada pada server DPS dengan menggunakan database link yang terdapat pada server MDC. Tambahkan data berikut pada tabel region yang terdapat pada server DPS. Atau DML dilakukan pada server MDC. Kemudian tambahkan juga data countries berikut yang terdapat di server JKT melalui server MDC. Untuk statement SQL yang pertama, yaitu create table salary, employee ID tipe data in, kemudian cell ID tipe data in dengan not null dan primary key. Kemudian total salary dengan tipe data in, dan terakhir date tipe data date. Tujuannya yaitu membuat tabel dengan nama salary yang akan digunakan untuk menyimpan data gaji karyawan atau employee salary data dalam basis data. Kemudian pada statement yang kedua dilakukan insert, yaitu insert all into salary, employee ID, sel ID, total salary, date, kemudian values dengan employee ID 1, sel ID 1, total salary 1 juta, dan
date-nya yaitu 6 November 2023 dan seterusnya. Insert ini bertujuan untuk mengisi kolom-kolom yang sesuai dengan setiap pernyataan itu yang menyediakan 5 pernyataan itu yang masing-masing menginsert satu baris data dengan nilai-nilai yang berbeda ke dalam tabel seleri. Setelah itu, menggunakan pernyataan select bintang from dual untuk mengeksekusi seluruh perintah interval. Next. Untuk statement yang ketiga yaitu select bintang from dps.celery. Tujuannya itu mengambil atau menampilkan semua data yang ada dalam tabel seleri yang berada dalam skema atau database dengan nama DPS. Kemudian untuk yang statement keempat, insert into dps.region values 6 Southeast Asia. Tujuannya itu menyisipkan satu baris data baru ke dalam tabel region yang berada dalam skema atau database dengan nama DPS. Kemudian statement yang kelima, yaitu insert into GKT countries value ID Indonesia 6 dan seterusnya. Perintah insert ini digunakan untuk menyisipkan satu baris data baru ke dalam tabel countries yang berada dalam skema atau database dengan nama JKT. Kemudian berikut yang pertama, hasil yang pertama yaitu membuat tabel seleri. Query-nya sukses dijalankan. Kemudian yang kedua, menginsert data ke dalam tabel seleri. Datanya sukses dirangkum. Kemudian yang ketiga, menampilkan data yang ada di dalam tabel seleri pada database MDC. Kemudian yang keempat, menginsert data ke dalam tabel region pada database MDC. Yang kelima, menginsert data ke dalam tabel countries pada database MDC. Next. Untuk tugas nomor 5, soalnya yaitu sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, bisakah dari server database DPS melakukan query ke server database MDC? Jelaskan secara logis alasan Anda kenapa bisa atau tidak. Jawabannya yaitu tidak, karena tidak ada server yang membuat database link ke server MDC. Walaupun server MDC membuat database link ke JKT, akan tetapi database link merupakan koneksi searah, jadi hanya bisa MDC mengakses JKT dan tidak sebaliknya. Next. Untuk tugas nomor 6, soalnya yaitu dari server database MDC, buatlah view yang digunakan untuk menampilkan seluruh country yang ada di server JKT dan berada di wilayah region Southeast Asia. Untuk statement SQL-nya yaitu select bintang Untuk tugas nomor 6, soalnya yaitu dari server database MDC, buatlah view yang digunakan untuk menampilkan seluruh country yang ada di server JKT dan berada di wilayah region Southeast Asia. Statement SQL yang digunakan yaitu select
bintang from JKT countries, inner join DPS dot region on JKT dot countries dot region underscore ID sama dengan DPS dot region underscore ID where region underscore name sama dengan Southeast Asia. Perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data dari dua tabel yang terhubung melalui operasi inner join. Tujuannya adalah untuk mengambil data dari tabel JKT countries dan DPS region yang sesuai dengan kondisi tersebut. Untuk hasil query-nya dapat dilihat pada gambar query berhasil dijalankan. Kemudian tugas nomor 7 soalnya yaitu dari server MDC buatlah query untuk menampilkan data countries di server JKT yang tidak dimiliki oleh DPS. Statementnya yaitu select bintang from JKT.countries where region ID sama dengan 6. Tujuan dari query ini untuk mengambil semua data yang sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu baris-baris di tabel JKT countries yang terkait dengan wilayah atau region dengan ID 6. Hasil dari query ini akan berisi semua kolom dari baris-baris yang memenuhi kondisi tersebut. Untuk hasil query-nya boleh dilihat pada gambar. Kemudian soal nomor 8. Dari server MDC buatlah satu buah DML yang digunakan untuk menambahkan data countries di server DPS, sehingga data tabel countries yang ada pada server DPS sama dengan yang ada pada server JKT. Untuk statement SQL, insert all into DPS countries, values, ID Indonesia 6. Kemudian into DPS countries, values MY Malaysia 6. Kemudian into DPS countries, value SG Singapura, kemudian 6. Dan seterusnya. Untuk tujuannya, perintah SQL yang menggunakan pernyataan insert all untuk masukkan beberapa baris data ke dalam tabel DPS countries dari tabel 2. Tujuannya adalah untuk memasukkan beberapa baris data sekaligus ke dalam tabel DPS countries. Untuk hasil query-nya boleh dilihat pada gambar. Demikian live demo dari kelompok 9 kelas C. Sekian dan terima kasih.